Karena anak itu dia hakikatnya, dia harus itu dia bergerak, dia explore, dia berimajinasi, dia eksekusi sesuatu. Ketika dia ketemu gadget, dia cuma diem, tanpa ada respon baliknya. Dampaknya pastinya gede banget. Bukan anak ngatur gadget, gadget ngatur anak. Dan bukan cuma anak-anak, kita juga kayak gitu kan sebenarnya. Iya. Kalau bisa diem doang, main HP, ngapain gerak, dia akan milih mana yang lebih enak. That's why anak itu perlu dibantu. Halo, bertemu lagi bersama saya Asti Septalia. Kali ini kita akan membahas tentang facing gadget addiction, dan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Mr. Andreas. Halo semuanya. Halo Mr. Andreas. Halo. Mungkin boleh diceritakan dulu Mister, untuk backgroundnya seperti apa kepada moms and dad kita yang ada di rumah. Ya, mungkin kerennya namanya tuh Early Childhood Educator gitu ya. Tapi Oke. sebenarnya aslinya saya ada teman mainnya balita. Oh. Saya ini badutnya balita. Oh iya. mainan hidup gitu. Oke. Oke, berarti kurang lebih pengalamannya udah berapa lama ya di bidang? Saya 10 tahun ngajar di 10 dalam tahun. dan di luar kelas. Oh, oke. Di lampu merah saya juga ngajar anak-anak. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang facing gadget addiction ya, Mister ya. Menurut Mister sendiri, pengaruh gadget itu seperti apa sih kalau misalnya anak itu sampai dalam tanda kutip kecanduan main gadget? Dampaknya pastinya gede banget. Oke. Gitu. Karena anak itu dia hakikatnya dia harus itu dia bergerak. Dia explore, dia berimajinasi, dia eksekusi sesuatu. Ketika dia ketemu gadget, dia cuma diem dan terima info tanpa ada respon baliknya. Oke, berarti secara nggak langsung itu juga menghambat pertumbuhan si kecil ya? Yes, menghambat banyak sekali. Oh, Gitu. oke. Nah, kan banyak nih ya kayak moms dan dads yang ada di rumah sana, di luaran sana itu sering kayak misalnya kalau di mall nih, anaknya kayak gerak ke sana ke sini lari ya kan. Terus tiba-tiba biar anaknya diem, nggak mau pusing, kasih gadget. Itu gimana ya? Seperti itu. Karena kan kadang kayak kita sebagai orang tuh kayak termasuk saya mungkin ya. Seperti itu, kayak kita males nih. Karena kalau misalnya kita nggak kasih gadget ke anaknya, pasti anaknya kesana kesini. Sementara orang tuh pasti kan kalau di mall itu biar nggak malu gitu loh. Jadi udah biar diem dikasih gadget. Nah, itu antisipasinya agar tidak seperti itu gimana ya, Mister? Ya, jadi pertama kalau teman anak jalan-jalan ya, mendingan dia jalan. Makin dia jalan, energinya kepake, dia lebih puas, dia bisa lebih anteng nantinya. Kan masalahnya adalah ketika nanti kita kayak ke resto, kita makan gitu kan, dia nggak bisa diem. Lebih baik bawakan dia kertas kosong, pensil warna, atau mungkin Lego, jadi bisa main sambil nunggu. Gitu. Berarti dia bisa menyalurkan kayak emosinya dia ya, emosinya, atau energinya. Energinya kita gitu. bisa ngobrolin apa yang dia lihat di mall. Kita ngobrolin mungkin orang, mungkin mainan, mungkin baju, apapun itu. Kalau misalnya kalau kita pacaran aja, kan nggak mungkin main HP berdua. Iya, bener. Pasti kita ngobrol. Entah kita bener. mau gibahin orang yang lagi lewat, kita ngomongin makanan, ngomongin apa, kita bisa kayak gitu. Nah, sama anak juga sebenarnya juga sama. Oke. Anak bingung karena kita diemin. Anaknya diem, kita main HP. Ya jelas aja dia juga bingung. Oh iya sih. Iya, kalau dipikir-pikir gitu juga ya. Ya. Oke, ya. Pantesan ketika kita kalau di mall itu kadang pernah tuh saya lihat di mall sampai dibeliin kayak gelang yang rantai. Ya, ada ya, Mister ya, pernah lihat ya. Terus saking anaknya aktif banget. Lari ke sana ke sini. Apalagi kan kita sebagai orang tua takut ya. Iya. Namanya anak kecil itu paling suka senengannya itu kalau di eskalator. Nggak tahu kenapa, mungkin karena bergerak jadi menurut mereka happy, asik kali ya. Untuk balita. Oke. Berarti untuk solusinya seperti itu ya. Karena buat anak, ketika dia hadir di dunia ini ya, semua hal itu menarik. Bukan cuma mall, mau di playground, mau dia di gang rumahnya, pohon, apapun menarik sebenarnya buat dia. Jadi semua itu menarik. Jadi dibandingkan kita tuh bawa dia komen. Lihat deh itu deh, sehingga dia engage sama kita. Kalau kita nggak ngajak ngobrol, dia akhirnya lari sendiri, lihat sendiri, akhirnya kita bisa dia ngilang. Mendingan kita komunikasi sama dia. Lihat deh ada itu. Akhirnya dia tahu nih, kalau aku mau ada sesuatu yang menarik, aku tanya papaku, tanya mamaku. Mama, itu lo lucu gitu. Sehingga dia nggak hilang juga. Gitu. Dan pastikan juga sebenarnya kalau kita punya anak yang memang aktif banget, pilih-pilih mallnya. Iya, benar. Jangan cari mall yang terlalu crowded. Oke.
Oke, balik lagi nih, Mister. Nah, itu kan tadi dampak penggunaan gadget ya pada anak. Nah, terus kalau misalnya dia udah terlanjur nih tahu gadget. Nah, itu cara kita untuk membagi waktu dia menggunakan gadget dan aktivitas lainnya itu seperti apa ya? Nah, yang sering terjadi bukan anak ngatur gadget, gadget ngatur anak. Iya, benar, gitu. benar. Karena gini, anak itu sangat simple, dia tuh reaktif gitu ya. Dia akan milih mana yang lebih enak, gitu. Dan bukan cuma anak-anak, kita juga kayak gitu kan sebenarnya. Iya. Kalau bisa diem doang main HP, ngapain gerak, gitu. Nah, that's why anak itu perlu dibantu dengan cara apa? Berikan durasi yang jelas, jadwal yang jelas. Kapan dia main, kapan dia selesai. Kalau kita nanya nih, udahan yuk mainnya, dia akan bilang nggak mau udahan, udah enak, gitu. Tapi kalau jelas, oh, waktu dia sudah mandi nih, sudah sore, sudah mandi, segala macam, dia mau main handphone. Jelas, 1 jam ya, 30 menit ya, jadi jelas waktunya. Angka berapa di jam? Nih, lihat jamnya. Sekarang jam segini, nanti jarumnya di angka segini, kita selesai. Gitu. Nanti 5 menit sebelum selesai, kita ingetin lagi. Lihat jamnya, sebentar lagi ya, sehingga apa? Sehingga dia tuh tahu, dia bisa siap-siap. Oh, bentar lagi selesai. Gitu. Jadi dia tahu nih, dia bisa mengatur dirinya sendiri dan harus konsisten. Itu yang susah biasanya. Iya. Kalau serba fleksibel, akhirnya dia nggak terbantu dan dia akan milih mendingan main handphone daripada yang lain. Kayak gitu-gitu. Karena mungkin gadget ataupun TV, YouTube dan lain sebagainya itu mungkin lebih menarik bagi dia daripada yang lainnya. Nah, that's why pilih juga konten yang mana. Oh, benar, pilih juga konten. Makanya saya suka bilang ke orang tua, kalau anak mau screen time, bukan gadget ya, screen time, dia mau nonton, kita yang tentukan dari awal. Dia mau nonton apa gitu. Jadi kita harus tahu nih durasinya gimana, temponya gimana, isinya apa. Kalau anak milih itu nggak akan ada habisnya. Sama kayak kita scroll TikTok atau Instagram Reels gitu ya, nggak akan ada habisnya. Iya, pasti nagih lagi. Karena nggak jelas kapan selesainya. Jadi kita tentukan di awal. Oh, mau nonton tentang apa nih? Durasinya jelas, 5-10 menit. Selesai kita bahas. Kita ajak obrolin. Tapi kalau anak yang dibiarin dia scroll sendiri, dia milih sendiri, akhirnya nggak akan pas. Apalagi nih, jelas nih, oke, nonton cuma setengah jam. Filmnya sejam. Ya pasti dia ngamuk. Iya. Udah kadung seru, udah terlanjur seru nih, berhenti. Ya pasti dia marah. Iya, sering itu yang jadinya anak jadi tantrum. Iya. Akhirnya orang tua, ya udahlah daripada stres lihat anak tantrum dikasih, bener gak? Karena semuanya gak jelas, durasi gak jelas, kontennya gak jelas, semua harus di-plan dari awal. Berarti kita juga harus mengedukasi kepada anak kita nantinya dan harus ada aturan dan disiplin waktu, bener ya, Mister? Betul. Ya, oke. Nah, mungkin dari Mister ada nggak ya kayak mainan edukasi yang sekiranya mampu untuk membantu mengurangi penggunaan gadget ini atau karena kan saya pasti tahu lah ini nggak bakalan bisa langsung berubah 100%. Kayak kita pun orang dewasa ya bisa dikatakan masih ketergantungan sama gadget karena kita kerja dari gadget dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kira-kira ada permainan edukasi yang menarik nggak ya yang sekiranya bisa untuk menggantikan peran YouTube ataupun permainan game yang lainnya yang di HP gitu. Mungkin ada nggak kira-kira? Ini yang menarik. Oke. Jangan pernah mencoba bersaing sama gadget. Oh, oke. Anda pasti kalah. Oh iya benar juga ya. Ada kalau mau saingan sama YouTube, sama game, Anda pasti kalah. Kenapa? Di game itu didesain warnanya bagus, ada efek suaranya, semuanya flow-nya bagus sehingga dia seneng. Nah, that's why jangan pernah dia main HP, Anda tawarin main ini aja yuk, pasti dia nggak mau. Oke. Karena terlanjur enak gitu. That's why harus jelas schedule-nya apa. Gitu. Jangan tiba-tiba ada ganti itu nggak bisa pasti nggak bisa, susah. Jadi jelas kapan dia main dengan gadgetnya, dengan screen time-nya, kapan dia main sama kita. Nah, anak itu sebenarnya dia tidak perlu mainan edukasi buat dia main. Dia bisa main dengan ember, dengan kursi, dengan mangkok, dengan centong, tapi semua bisa dimainin. That's why kalau dia bisa kita tahan nih main gadgetnya, teratur, jelas durasinya, dia bisa main dengan apapun. Nggak harus yang edukasi. Gitu. Nah, dari situ kalau dia sudah terbatas nih, dia tahu nih, dia bisa dia main. Dia bisa main mainan yang open play. Kayak Lego, balok, main bola, main roll, kan open. Nggak ada aturannya, bebas mau diapain. Iya. Jadi nggak ada yang dia nggak harus dipaksa nih. Ayo bikin pesawat ya, bentuknya gini ya, enggak.
bebas, bebasnya dia aja. Makanya saya bisa kawan anak-anak itu, yuk kita main. Dan saya yang tanya, mau main apa kita? Oh, biarkan dia memilih. Dia harus mikir dulu. Oke. Itu penting sekali. Anak-anak tuh harus punya skill main. Dia punya imajinasi dan dia eksekusi. Oke. Kalau kita bersaing dengan gadget, ngasihkan pilihan, dia akan manja. Kalau HP-nya kita ambil, dia akan tanya, terus main apa aku? Iya, benar-benar. Akhirnya kita yang pusing. Ada setahun 365 hari. Main apa aja ini? Iya. Akhirnya bingung kan? Karena anak juga dia nggak pernah kasih ide. Dia taunya dia nungguin mana mainannya. Iya. Oh bosan, beli baru aja. Gitu. Padahal semua bisa dimainkan. Iya. Nah, kadang saya juga sama anak-anak itu sesimpel kita ngobrol dulu aja. Ngobrol. Atau mungkin nih ngobrolin apa yang ditonton. Nonton apa tadi gitu kan? Nonton Mario gini-gini. Oh iya. Punya bajunya nggak punya, kita bikin yuk. Dari situ kita menggambar kah, kita bikin kostum kah, bikin topi kah, bisa. Atau mungkin Mario, bikin rumahnya yuk. Bikin rumahnya, kita main balok, main Lego. Bikin mungkin apa pipanya lah, apanya itu bisa. Dari ngobrol dulu. Gitu. Jadi nggak harus yang kita menyediakan nih mainan edukatif gitu. Nggak harus. Semua itu edukatif buat anak. Selama dia bisa eksekusi. Dan tergantung yang mengarahkan juga ya, Mister ya. Nah, itu penting banget itu. Iya. Jadi moms dan dads yang ada di rumah, kita juga perlu sesekali nih meluangkan waktu kita untuk membersamai si kecil seperti itu. Setidaknya harus ada yang mungkin sekiranya membantu kita dalam memerankan peran kita kepada si anak seperti itu. Nah, sekiranya gimana ya cara kita untuk setidaknya kita memberitahu atau mengedukasi si kecil bahwasannya penggunaan gadget yang berlebihan itu berdampak gak baik loh untuk kamu seperti itu. Itu gimana ya cara kita ya? Ini juga menarik. Kan sempat viral tuh anak-anak dibohongin nih, digambar matanya kayak panda gitu kan sehingga dia trauma gitu. Tapi sebenarnya anak-anak khususnya balita ya, mereka nggak akan ngerti. Kita mau jelasin nih, mati matamu sakit nanti apa, mereka nggak akan ngerti karena sesimpel mereka taunya mana lebih enak itu yang dia pilih. Oh iya, oke. Ya supaya kita bantu dengan apa tadi ya, dengan durasi yang jelas, jadwalnya jelas, dan penggantinya apa. Nah, seringkali kita mikirnya bahwa anak-anak tuh harus main buat pengisi waktunya. Nggak harus main, ngobrol aja sama anak juga bisa. Gitu. Jadi kita berikan alternatif kayak gitu. Atau gini, mereka kita bilang nih, oke, main HP cuma sejam ya. Terus ngapain lagi? Main keluar aja. Jalan-jalan aja. Buat itu menarik buat dia. Cuma jalan di taman. Jalan ke taman, keliling-keliling komplek, lihat orang lewat, lihat mobil lewat, lihat mobil, lihat pohon, lihat burung. Buat anak itu menarik. Dan bisa setiap hari. Oh, oke. Kita berpikir bahwa anak-anak itu harus berbeda kegiatan tiap hari. Enggak ya. Diulang-ulang pun mereka suka sebenarnya. Oh. Yang penting apa? Yang penting ada yang mendampingi. Iya. Itu yang penting banget. Oke. Mereka bisa tanya hal yang sama berulang kali tiap hari. Kenapa? Itu cara mereka berkembang sebenarnya. Oke. Berarti bukan kadang kan ada orang yang bilang nge-BO terus nih, terutama balita. Padahal itu ternyata enggak ya. Mereka belajar. Itu belajar ya. Kayak menguatkan di otaknya itu loh. Oh, gini tuh cara ngomong, gini tuh caranya segala macam. Kita tanya terus tuh. Burungnya kenapa? Kok gelap segala macam. Mereka tuh tanya berulang kali kenapa? Mereka menguatkan pikiran mereka. Oke. Nah, biasanya kalau belajar tuh nggak perlu cari yang edukatif tuh nggak harus. Jalan-jalan keliling rumah, di depan rumah, main lihat semut, lihat bunga, lihat daun, semua tuh bermakna buat mereka. Gitu. Jadi bukan cara kayak dijelasin nih, kita ceramahin nih. Nanti kamu gini-gini, mereka nggak akan paham. Oh iya, oke. Pasti juga akan lupa gitu. Sama kayak kita jelasin nih, kamu nggak boleh makan jajan nih, nggak sehat, percuma. Percuma ya. Iya, harus langsung alternatifnya aja gitu kan, jelas gitu ya. Oke. Yuk kita main keluar, yuk main bola, yuk ngobrolin segala macamnya. Itu jauh lebih to the point buat anak. Oke, berarti secara nggak langsung peran orang dewasa juga sangat dibutuhkan dong. Penting banget, harus ada orang dewasa mendampingi. Oke. Dan bukan sembarangan orang yang mendampingi ya, dan memang harus paham juga jika begini itu dampaknya seperti apa, jika seperti ini itu dampaknya seperti apa. Jadi bukan asal mendampingi ya, Mister ya. Harus punya ilmu yang baik lah. Oke, karena juga anak-anak itu mencontoh ya. Iya.
cepet banget kayak, jadi ketika kayak misalnya kita melakukan A, ya dia bisa ngikutin A. Iya. Jadi pertama kali kalau kita melihat anak behaviornya gimana, jangan tanya di sekolah belajar apa. Mereka lihat siapa dulu. Mereka lihat siapa, mereka dengar siapa. Saya selama ini. Itu penting banget. Oke. Karena bisa jadi yang mereka pelajari nggak masuk, yang mereka lihat yang masuk. Seperti itu. Berarti unik ya, Mister ya. Kayak anak suka teriak-teriak. Kalau ngomong teriak-teriak, mereka biasa dengerin siapa nih. Gitu. Contoh nih, ada anak nih punya rumah 2 lantai. Kalau manggil teriak-teriak, ngomong teriak-teriak kenapa? Biasa teriak dari atas ke bawah. Jadi dia mencontoh. Minum, makan. Gak saya ajarin, kamu mau apa? Mau makan, mau minum? Yuk kita turun. Kita bilang, Mbak, Sus, Ma, Pa, aku mau minum. Iya. Karena kan mencontoh kan, gitu. Terus saya suka gitu, dari kebiasaan yang dilihat. Ya. Saya sekarang jadi paham, Mister. Kalau dulu saya nggak paham nih. Itu ada gunanya ya kita podcast hari ini ya. Jadi kurang lebih saya juga mendapat pengetahuan yang terbaru yang mungkin tadi di awal saya cerita-cerita, iya saya seperti ini, tanya di sekolahnya bagaimana, ternyata kadang-kadang anak juga nggak belajar tentang itu, tapi apa yang dilihat seperti yang Mister tadi sampaikan ya. Oke, baik. Mungkin ini juga bisa bermakna juga ya untuk moms and dad yang ada di rumah ya, bisa jadi tahu. Oh ya sih, masuk akal sih. Jadi harus hati-hati kalau depan anak. Iya benar, harus berhati-hati, berbicara, bertindak juga. Betul. Oke, balik lagi Mister, tadi kan kita udah bahas banyak hal ya. Menurut Mister nih, bagaimana ya kita cara mengatur waktu screen time pada anak, jadi dia nggak terlalu terpaku pada layar nih? Gimana nih? Jadi standarnya AAP ya, atau EDAI gitu ya. Anak usia 18 bulan ke bawah, 1,5 tahun ke bawah, itu no screen time sama sekali. Gitu. Jadi kalau 18 bulan ke 2 tahun itu cuma boleh video call. Cuma bisa video call. Let's say papanya keluar kota segala macam, video call boleh. Sekedar tahu nih HP buat komunikasi. 2 ke 5 tahun itu di bawah 1 jam dan harus didampingi. Didampingi, ada yang diajak ngobrol dan anak tidak boleh mengontrol HP-nya sendiri. Harus ada pendampingan. Harus ada yang mengontrol. Mau nonton apa? Tonton, sudah. Lihat tuh. Jadi dia nggak yang ganti-ganti scroll tuh, enggak. Dia jelas. Mau nonton apa? Gangkan. Dan harusnya konten itu, screen time itu digunakan sebagai bahan buat pendamping dan anak tuh ngobrol. Ya, jadi sesuai standarnya EDAI atau AAP gitu ya. Anak 18 bulan ke bawah itu no screen time at all. Jadi tidak kenal screen time, tidak kenal gadget. 18 bulan ke 24 bulan ke 2 tahun gitu ya, anak boleh video call. Let's say orang tuanya lagi keluar kota, lagi keluar gimana, dia butuh video call boleh. Dia tahu nih, ini handphone buat komunikasi. Mungkin mau Zoom juga boleh gitu ya. Nah, 2 tahun ke 5 tahun itu maksimal banget kalau bisa kurang 1 jam. Itu pun ada note khususnya, didampingi, bukan dikasih. Gitu. Jadi jelas dia mau nontonnya apa, durasinya berapa, dan dia tidak boleh mengontrol diri sendiri. Let's say mau nonton apa? Taruh di TV. Udah tuh tonton, dilihat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya kalau dia mau nonton sesuatu, itu dia jadikan bahan komunikasi sama kita, sama anak. Nonton apa nih? Let's say nonton tentang supermarket gitu ya. Kita bahas nih nanti. Wah, kita pernah ke supermarket ya. Tadi kita bisa katakanlah bikin main peran supermarket. Kita bikin troli-trolian. Kita akhirnya, supermarket apain? Uang. Bikin uang yuk. Kita mau bikin belanja-belanjaan. Kamu yang jual, aku yang beli. Jadi fungsinya itu, mengkonekkan antara kita dengan anak, bukan malah menjauhkan. That's why harus didampingi. Sehingga apa yang dia tonton, kita bisa bahas sama anak, sehingga dia bisa relate dengan hidupnya sendiri. Karena biasanya konten itu kan terlalu jauh sama dia. Akhirnya cuma jadi kayak sampah aja di otaknya. That's why butuh pendamping. Dan jangan sampai anak tuh nonton 1 jam, nonton doang diem. Sambil ajak ngobrol. Tanpa ada interaksi gitu kita ajakin buat apa? Buat merespon kontennya. Wah, itu ya, ini ya, itu ya, gitu ya, bener ya, gini ya. Sehingga dia terbiasa bahwa sekali lagi gadgetnya ini buat bahan komunikasi sama orang tua, sama orang dewasa di sekelilingnya. Jadi mengkonekkan harusnya, bukan malah memisahkan. Gitu. Tapi ternyata selama ini tuh justru malah memisahkan. Ya. Karena udah kecanduan tadi ya, Mister ya. Karena dia terbiasa, dia cuma nonton, diem, udah.
Akhirnya apa? Yang awalnya dia nonton tuh bisa senyum, bisa ketawa, dia akhirnya kayak zombie. Flat aja gitu nonton. Iya, oke. Pokoknya dia capek maunya nonton diem, flat tanpa expression. Harusnya, wih lucu banget ya gitu. Oh kok bisa ngomong rotinya gitu. Kita bahas sama anak harusnya kayak gitu. Ih keren banget udah singanya gini-gini gitu kayak oh iya gitu. Harusnya dibahan kayak gitu. Oh oke. Kan mungkin kalau kita sama mainnya kita bingung nih bahas apa sama anak ya gitu. Nah dari apa yang dia lihat kita bisa bahas di situ. Kita obrolin dengan bahasa kita. Mungkin kontennya bahasanya agak ketinggian. Kita bisa bantu kan dia menjembatani, sehingga bisa dicerna infonya. Akhirnya nggak jadi sampah doang di sini. Berarti kalau misalnya penggunaan gadget atau screen time tadi itu apabila dioptimalkan dengan fungsinya yang tadi, itu sebenarnya ada efek positifnya juga dong untuk anak. Betul. Itu sebagai alat bantu kita. Bahkan di sekolah juga sebenarnya dipakai. Buat apa? Tesik kita lagi membahas tentang volcano. Kan nggak mungkin kita ke volcano beneran. Kita tunjukkan nih, ini loh volcano, ada gunung, ada lavanya meledak, ada asapnya segala macam. Dia lihat. Akhirnya apa? Kita bawa ke meja, bikin menggambar volcano, membuat dari play-doh, sehingga relate. Jadi gitu, nggak cuma dia macam itu enggak. Jadi fungsinya di situ. Yang dia nggak bisa pegang, dia nggak bisa datangi, kita lihatkan di gadget. Dia lihat, oh itu volcano, oh itu loh bintang, planet, kayak gitu. Dia ngeliat, oh gitu, banjir. Kita kalau ngomong banjir gimana? Bingung kan jelasinnya? Bingung. Kan nggak mungkin kalau kasih banjir. Benar. Ketika dia lihat nih, loh ada gambar, ada video banjir, rumahnya tenggelam, kasihan. Kenapa? Karena bawa sampah sembarangan. Dia ngeliat, oh iya. Kalau rumahmu banjir gimana? Tuh lihat tuh contohnya. Harusnya kayak gitu, sebagai alat bantu kita. Itu baru boleh. Iya, berarti selain ada dampak negatifnya tadi, ada dampak positifnya juga apabila penggunaannya itu tepat. Begitu ya. Saya ada pertanyaan, gimana ya cara kita orang tua ataupun pengasuh yang sekiranya ada aktivitas nih dalam keluarga tanpa melibatkan gadget, tapi anaknya juga mampu terhibur dan nggak bosan gitu. Sekiranya apa ya, Mister ya? Nah, seringkali kita tuh mikirnya bahwa anak sama kayak orang dewasa. Kalau nggak megang gadget pasti bosen. Itu artinya bukan anak yang canduan, orang tuanya duluan yang kecanduan. Karena kita pulang kerja capek harus ngapain ya? Buka HP aja deh. Gitu. Padahal anak nggak usah kasih mainan dulu. Ada cuman di dekatnya, Anda peluk, Anda usap-usap, Anda dusel-duselin, dia udah senang banget. Karena buat anak semua hal itu menarik. Ngobrol sama orang tua menarik, dia bermain dengan badannya orang tua itu juga menarik, dia naik jadi kuda segala itu menarik. Mainan dengan bantal juga menarik. Kita bikin benteng-bentengan, bikin castle-castlean. Kita let's say kita di rumah nih main lempar tangkap bantal itu juga menarik, gak harus bola loh. Bantal pun juga bisa. Kita apalagi, saya suka main sama anak itu di kamar di kasur pakai selimut jadi tenda. Kita gantung, entah gimana cara jadi gatakinnya, kita berkemah nih. Matiin lampu, main sama senternya HP. Main bayangan. Bisa. Main bayangan. Ngapain lagi? Senternya kita kasih gelas berwarna, jadi lampu. Itu juga menyenangkan. Semua itu menyenangkan buat anak sebenarnya. Kita mikirnya yang kejauhan biasanya. Wah, harus ngapain ya? Harus apa ya? Padahal semua tuh senang buat anak. Padahal hal-hal sederhana kayak tadi bikin tenda-tenda pun menggunakan yang ada di kamar. Sesimpel matiin lampu, dan center. Senang anak kayak gitu. Dan bisa berhari-hari kayak gitu terus. Menarik sekali sih, Mister. Jadi kita pada orang tua milenial zaman sekarang juga itu jadi terbuka nih pikirannya. Oh iya sih. Berarti selama ini saya kejauhan nih, terlalu jauh nih mikirnya. Ngolesin anak. Ini anak padahal sebenarnya permainan di dalam rumah pun yang sederhana menggunakan kayak ember, selimut itu bisa jadi menyenangkan ya untuk anak. Nah, orang-orang kan banyak yang ngomong anaknya ini kecanduan gadget. Sebenarnya gimana sih cara kita mengetahui anak itu kecanduan apa enggak terhadap gadget? Kecanduan itu artinya anak tidak bisa lepas. Let's say kalau kita bilang stop, waktunya berhenti, dia ngamuk. Artinya sudah terlalu kecanduan, terikat sekali, nggak bisa dilepas. Harusnya kan dia seperti main yang lain ya, main bola stop, selesai. Nah, gadget juga kayak gitu. Kalau dia bisa kita stop, waktunya kita mandi, waktunya makan, waktunya apa, dia tahu itu masih aman.
Kalau sampai dia agresif, dia ngamuk, dia lempar barang, dia tantrum, nanti dia salah. Berarti buat anak kita mungkin sejam udah kelamaan. Ini nggak boleh sejam, mungkin setengah jam aja. Masih tantrum juga, kita kurangin lagi. Artinya dia belum siap. Mentalnya belum siap buat dia tahu waktu, tahu batasan, dia nggak siap. Gitu. Nah, apalagi selain agresif, anak jadi mager. Ini bahaya banget. Saya selalu bilang ke orang tua, anak kalau aktif malah bagus. Anak kalau mager itu malah bahaya. Akhirnya apa? Biasanya ke-skip. Dia nggak gerak, dia nggak stimulasi motoriknya, motorik kasar, halus, nggak stimulasi keseimbangannya. Kalau dia nggak gerak, dia nggak ngobrol, dia nggak ngomong. Kalau dia nggak ngomong, ekspresifnya, bahasanya, bicaranya akhirnya terlambat juga. Karena dia sudah cuma menampung aja kan kalau di gadget itu, screen time dia dengerin doang. Tapi ketika dia gerak, dia ngomong, dia main, dia ketemu masalah. Dia mau ambil sesuatu nggak bisa, masalah tuh, problem solving. Dia akhirnya belajar buat ngomong, mama tolong. Atau dia mikir, harus gimana ya? Oh ambil kursi, oh ambil tongkat. Dia akhirnya banyak terstimulasi di situ. Nah kalau dia sudah mager, negatif, akhirnya dia agresif, itu dua hal yang sangat-sangat red flag banget. Harus aware banget. Gitu. Kalau udah sampai dia agresif, itu gimana caranya ya, Mister ya? Tadi, pertama kita benerin dulu schedule-nya. Schedule dan harus jelas. Sehingga kita ada agreement sama anak. Karena biasanya orang tuh terlalu fleksibel, waktunya nggak jelas, tiba-tiba kita stop. Tiba-tiba, ayo kita tidur, ayo makan, ayo mandi. Waktunya nggak jelas. Lagi enak-enaknya, kita stop, pasti ngamuk. That's why saya bilang tadi, durasinya jelas, kita tahu ini jamnya. Lihat angkanya ya, sekarang di angka 3, nanti di angka 5, selesai, atau di angka 6 lah, angka 6 gampang gitu kan. Di angka 5 kita bikin lagi. Adik, sudah di angka 5, sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Dia inget tuh, oh 5 menit tuh sebentar ya. Sehingga dia bisa siap-siap, gitu. Dia kayak gitu tuh. Paham. Berarti secara nggak langsung, orang tua ataupun nanti neninya itu juga harus diajarkan mengenai time management untuk si anak. Begitu ya. Dan harus aware tanda-tandanya. Kalau dia mulai agresif, mulai ngamuk, mulai nggak mau gerak, nah itu hati-hati tuh. Oke. Moms and dads yang ada di rumah perlu diketahui untuk time management untuk anak itu penting. Apalagi kita juga harus mensortir tadi. Apa aja yang bisa ditonton oleh anak, apa aja yang sekiranya bisa mengalihkan perhatian anak yang menggantikan HP tadi. Zaman sekarang emang beda sih, kayak zaman dulu. Beda ya. Zaman dulu kan anak-anak tuh banyak di luar rumah tuh. Sore, pagi ngumpul semua, sehingga dia punya tambahan bahasa yang dilihat sama dia. Dia lihat orang-orang kan, gini. Sekarang kan jarang. Terus kayak biasanya kan kalau zaman dulu kan jarang tuh wanita bekerja. Bisa di rumah, sehingga apa? Dia bisa dengerin ibunya kerja, ngomong lagi masak, apa dia dengerin semua. Jadi dia tahu apa yang dia perlu ngomongin. Karena yang dia dengar itu yang nyangkut sama dia. Zaman sekarang orang tua kerja, dia ngerti dari handphone. Makanya kalau zaman dulu kita sama anak kan gini nih. Cicak, nyamuk, semut, kan dilihat sama dia. Kalau di handphone, dinosaurus. Nggak ada dinosaurus. Kosakatanya nggak berguna buat dia. Gitu kan. Bener. Makanya biasanya kalau ada konten-konten yang buat anak-anak balita, itu kan simpel banget biasanya. Ayo kita ke supermarket. Beli apa? Apel, jeruk, kan yang sederhana. Sederhana, pelan, dan dilihat buat dia. Oh, supermarket gitu. Oh, kita ke sekolah atau apa yang dekat sama dia. Sehingga dia dengar, jadi bisa pakai lagi bahasa itu. Gitu. Dia tahu, oh ngomongnya gini. Terima kasih gitu. Kayak dia berulang kali nih ke minimarket. Kan dia dengerin tuh, selamat datang. Dia dengerin, oh selamat datang. Gitu. Dia kadang ngomong, selamat datang di Indomaret. Karena dia dengerin terus, akhirnya dia relate. Dia denger dan dia lihat, oh ngomongnya kayak gini, cara pakainya kayak gini. Dia tahu di situ. Makanya saya suka bilang ke orang tua, banyak-banyaklah ngobrol sama anak. Karena itu yang dia butuh. Bahasa-bahasa yang sehari-hari itu. Karena biasanya orang tua gini kan, ayo makan, ayo mandi, gitu-gitu aja. Gak ada ngobrolnya. Gitu. Sedangkan dia tuh butuh berani buat ngomong, dan kita validasi. Oh, katakanlah namanya Andre. Oh, Andre mau mobil. Andre namanya kok Andre gitu ya. Andre mau mobil.
Andre mau makan, nyuapin aja nih, nyuapin. Andre makan, besok kita tambah lagi. Andre makan daging, Andre makan ayam, Andre makan tahu, gitu. Sehingga dia terjembatani. Seringkali kita pikirnya anak sudah belum bisa ngomong nih, speech delay katakan gitu ya. Kita maunya langsung tiba-tiba pakai kalimat. Padahal salah, nggak bisa. Kita cerewet nih, dia malah tambah nggak ngerti. Dia bingung. Dia mau ngomong bingung. Kayak saya tadi, ya, sesimpel itu aja. Main, nabrak, boom, nabrak, belum, meledak, duar. Dia bisa pakai kata-kata itu, dan dia berlatih nih mulutnya nih. Duar. Sembunyi, ketemu. Dan akhirnya dia kepake, dan akhirnya dia makin pede nih ngomong. Oh, aku ngomong, mamaku ngerti. Kayak gitu. Oke. Makanya kalau konten dipilih-pilih. Iya. Jangan sampai yang tidak lihat sama dia. Iya, kalau itu dari awal memang udah pakai YouTube Kids sih. Memang mungkin agak aneh ya. Saya selalu lihat konten anak-anak gitu ya. Kesannya kan kayak ini kok kayak receh banget gitu ya. Iya. Kayak Dora gitu kan. Mau kemana kita? Mau ke gunung. Tapi memang harus gitu. Buat anak balita itu pelan banget ya. Dan kata-kata itu yang simple banget. Dan berulang-ulang. Karena dia nangkep. Dan dia bisa pakai. Iya. Mama mau kemana kita? Gitu kan. Dia dipakai sama dia. Gitu. Oh, mau ke mall, mau ke pasar, mau ke Alfamart, Indomaret gitu. Simple itu. Oke. Ya, saya jadi banyak belajar hal sih karena podcast ini. Iya, jadi saya kayak tahu, oh iya sih, ini relate kayak gini. Saya kayak gini nih gitu. Saya punya anak yang speech delay gitu ya, 2 tahun. Dia itu lucunya gini. Dia bisa hafalin huruf. Oke. A, B, C itu hafal. Color dia lumayan hafal. Tapi ngomong nggak bisa. Oh. Karena anak tuh gitu. Anak itu dia suka dengan hal-hal yang baru, yang menarik. Hafal bisa, tapi kan nggak bisa dipakai. Kan nggak mungkin dia ngomong mau makan, B, C, D, Z, nggak mungkin. Iya, nggak bisa. That's why saya mulai dari apa yang dia suka. Oh, sukanya bubble. Taunya bubble. Oh, bubble terbang ya. Bubble terbang. Tiup bubble. Akhirnya dia bertahap, dia ketemu tuh ngomongnya. Tiup bubble. Bubble terbang. Bubble fly. Jadi ada jembatan di situ. Akhirnya bertahap, ngapain lagi? Yuk jalan-jalan. Iya. Keliling rumah nih, keliling komplek nih. Ayam. Oh, ayam. Mister Ayam. Lama-lama nambah tuh. Dari sesimpel jalan-jalan doang. Iya. Makanya kadang kan kalau kita ke ahli gitu ya, ke psikolog, ke DSA gitu kan, mereka bilang nggak apa-apa kok, ajak ngobrol aja. Memang sepenting itu ngobrol. Iya. Jalan-jalan ngobrol se-powerful itu. Iya. Cuman kadang tadi kita nggak tahu nih ngobrolnya kayak gimana. Terlalu kompleks ngomongnya. Iya. Tiba-tiba langsung main peran yang terlalu kompleks, yang banyak ngomongnya. Padahal sesimpel cuman beli, terima kasih gitu-gitu. Gitu. Kalau sesimpel itu, tapi kadang kita sebenarnya jadi orang tua yang bikin ribet nggak sih? Karena terlalu kayak pengennya praktis set jadi gitu loh. Iya, makanya saya sama orang tua kan saya suka bilang kalau di awal gitu, saya kan handle anaknya, tapi jangan kaget. Karena saya nggak bawa buku, saya nggak bawa alat terapi, itu nggak bawa. Saya akan ajak anaknya keluar. Gitu. Nanti kalau ada neninya boleh, tapi ikut di belakang dari jauh aja. Kalau saya tiba-tiba butuh tisu, butuh apa, dia bisa bantu. Tapi udah itu aja. Jalan tiap hari. Tapi tiba-tiba anaknya cerewet. Oh. Kenapa? Iya. Karena dia akhirnya pede. Dia nemu sebuah jembatan. Oh, ngomongnya gini. Gitu. Kalau kita bangga kan, padahal wah, anak saya bisa hafal huruf loh, bisa hafal angka loh. Kan nggak bisa dipakai. Iya. Buat apa ngapalin itu? Kalau masih balita, masih 3 tahun ke bawah ya. Kan dia butuhnya ngomong nih, mama, papa, koko, cece, mama makan, mama pup gitu kan. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Gitu. Nah, itu sering kayak jadi kayak ke-skip jadi kayak yang lebih utama kayak ABC, numbers, colors. Iya, anak saya dulu gitu, 18 bulan udah bisa ABCDEFG tapi nggak bisa ngomong. Iya. Itu relate sama saya, cuman sekarang itu memang udah jauh banget perkembangannya, dan ya tatap matanya ada kok. Jadi makanya dokter bilang enggak, aman Bu, ini cuma perlu dilatih, ngobrol terus-terusan. Memang ya pelan-pelan bertahap, dan memang ada yang dulu nggak bisa tiup lilin, nggak tahu kenapa. Motor. Iya, sekarang udah bisa.
ayo tiup lilin, dan latihan nanti ngambil lilin sendiri, ayo nyalain tiup lilin, mau tiup gitu. Iya. Sekarang udah bisa pelan-pelan, cuman ya pelan-pelan lah. Saya bilang orang tua kok, kalau mau anak bahasanya bagus gitu ya, jangan dari yang abstrak, kayak huruf, angka, buat itu belum relate. Iya. Dari komunikasi yang baik. Tadi tuh mau makan, mau minum, mau apa tuh dia omongin, karena itu relate sama dia. Kalaupun mau mainan edukatif gitu ya, pakailah flashcard, itu kata, bukan huruf. Dia jelas katanya, ini bola, sepeda, motor, mobil, rumah gitu. Dia tahu kata. Sehingga cita-cita jadi tabungan buat dia. Dia bisa pakai itu. Daripada tadi ya, angka, huruf, buat apa? Iya, color. Iya. Terus kayak persegi. Ya, geometri. Kayak gitu-gitu dia hafal. Aku aja nggak tahu bahasa Inggris segitiga itu apa dulu ya kan. Gara-gara dia jadi tahu. Lebih baik kalau kayak essay kita mau ngomong numbers gitu ya. Dia paling simple, 1 and 2. 1 dan 2. Kamu mau 1 apa 2? Mau yang besar apa yang kecil? Gitu. Atau let's say kalau kita mau warna gitu ya, jangan suruh dia ngapalin. Suruh dia belajar milih. Kita mau pergi nih, mau baju yang mana? Yang merah apa yang biru? Dia lihat baju merah, baju biru. Dia suka dengan sepatunya gitu ya. Kamu mau sepatu yang mana? Yang sepatu yang merah atau yang biru? Dia lihat gitu. Ini nggak diapalin, cuma dibiasakan aja gitu. Kan dia bisa pakai akhirnya. Mama sepatu biru. Mama sepatu merah. Gitu. Dia tahu. Jadi dia mama baju Mario, baju Batman. Dia tahu, dia bisa pakai itu daripada ABC. Dia nggak bisa pakai itu. Belum waktunya. Benar. Oke deh. Oke, untuk moms and dads yang ada di rumah, tadi udah banyak hal ya yang kita pelajari dari Mr. Andre. Ternyata time management itu sangat penting loh untuk si Neni, kita orang tua, dan juga untuk anak yang nantinya akan kita terapkan ke si anak. Nah, di kita ada program referral untuk Premium Neni dan kelas reguler dan reguler plus di Fala Consultant. Apa sih referral program ini? Ini adalah program di mana nanti moms and dads bisa mengajak teman, rekan kerja, ataupun saudara untuk bergabung di member kami dan nanti dapatkan tawaran yang menarik berupa voucher Alpha Kids atau free maintenance fee 1 bulan khusus yang Premium Neni. Dan untuk yang kelas reguler, dapatkan juga referral program kami, yaitu bisa mendapatkan voucher 500.000. Seperti itu. Nah, nanti moms and dads juga nggak perlu khawatir. Di kita juga akan ada yang namanya monitoring. Ketika Neni sudah bekerja dengan moms and dads, kita akan melakukan monitoring selama bekerja, selama masa kontrak di tempat moms and dads sekalian. Seperti itu. Oke, Mister, terkait facing gadget addiction ini itu sudah banyak hal ya kita bahas tadi ya. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga, gitu ya. Terkait tadi kita juga sudah bahas pengaturan waktu mengenai permainan juga, terus juga kita pentingnya mengobrol. Jadi ternyata kita terlalu berpikir yang lain-lain, ternyata ngobrol, hal sesimpel ngobrol pun itu bisa membuat anak bahagia. Tidak perlu bersaing dengan gadget, ngobrol aja buat anak. Oke, baik. Terima kasih ya Mister atas waktu dan kesempatannya. Oke, sekian podcast dari kami pada siang hari ini. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Salam.